saya menjadi saksi hidup bahwa beliau ini, bapak ini bekerja, berpikir dengan hati dan yang tulus dan sanubari yang dalam. Bagaimana memikirkan kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Jauh dari apa yang mungkin dipikirkan orang tentang stigma-stigma ini. Stigma ini. Itu barangkali yang saya alami. Saya sudah mengikut beliau 40 tahun. Dan barangkali jaranglah saya menemukan sosok seperti beliau yang menggunakan hati ya menjadi modal utamanya untuk mengelola, berinteraksi dan berpikir tentang kehidupan masyarakat bangsa dan negara ini. Oke, Bang Gunung. Jadi memang sekarang transformasi organisasi masyarakat pemuda Pancasila itu sudah sangat jelas banget ya. Badan-badan sudah dibentuk, terus juga beberapa teman-teman yang di badan juga sudah memiliki program-program nyata. Saya melihat pemuda Pancasila ini sebagai salah satu perangkat sosial kontrol. Dari kacamata saya pribadi, dari Badan Pengusaha Pemuda Pancasila khususnya, bahwa memang stigma itu sebenarnya sudah tidak sama dengan kenyataan yang terjadi. Karena sosok-sosok anggota pemuda Pancasila, kader-kader anggota pemuda Pancasila sekarang sudah berada di posisi-posisi pemerintahan, ya kan? Posisi-posisi yang memang memiliki peranan penting dan cukup penting di dalam pemerintahan ini. Contohnya kayak seperti Ketua MPR kita, Bambang Susatyo. Beliau Ketua MPR dan juga Wakil Ketua Umum. Dan masih banyak lagi juga sosok-sosok yang lain, seperti Sekretaris Jenderal kita, Bang Arif Rahman, dia juga sebagai staf sus Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi artinya memang anggota kader pemuda Pancasila ini sekarang betul-betul menunjukkan aslinya gitu. Sekarang udah berlian sudah mulai terpoles, cahayanya sudah mulai terlihat. Nah sekarang dari sisi Bang Gunung, kira-kira peranan apa yang dari kader yang harus kita jaga agar berlian ini terus berkilau? Jadi kita sekarang kan sedang melakukan pendataan melalui kawan-kawan di bidang-bidang tadi tentang data potensi. Betul. Dari data potensi itu kita ingin melihat bagaimana pendayagunaan dan pemberdayaan potensi yang ada itu, ya kan? Contoh bidang Badan Pengusaha dan Pengusaha Pemuda Pancasila. Kita sudah sampaikan bahwa tolong melakukan koordinasi dan komunikasi dengan daerah. Apa sih potensi-potensi unggulan yang bisa kita ikut memediasi, mungkin dalam rangka permodalan, dalam rangka pemasaran, ya kan, dengan mengcrossing produk-produk masyarakat itu, ya, sehingga mungkin barang ini laku di daerah sana, barang sana laku di daerah sini. Itu antara lain. Begitu juga di bidang yang lain-lain. Kita sekarang melakukan pendataan itu sehingga kita tahu persis bagaimana langkah strategis dalam rangka membina dan memberdayakan mereka lebih optimal, kan begitu. Kalau boleh saya katakan, dalam satu pokok tugas pemuda Pancasila, pokok perjuangan itu kan menjadikan kader pemuda Pancasila menjadi kader bangsa. Betul. Kader pemuda Pancasila itu apa? Kader bangsa itu apa? Kalau kader pemuda Pancasila tentu bicara tentang bagaimana melakukan semacam pembinaan ke dalam. Tapi sebagai kader bangsa, dia harus punya modal kecerdasan, inovasi dan kreativitas, sehingga dia bisa kita rekomendasikan kepada berbagai pihak menjadi calon-calon pemimpin sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Kan begitu nih kan. Kalau orang boleh tahu, sebenarnya banyak anggota pemuda Pancasila yang sudah anggota legislatif di semua tingkatan, apakah karena preman? Tentu kan karena dia punya otak, punya komunikasi politik dan komunikasi sosial yang baik, punya kompetensi. Dan pemuda Pancasila jujur mengatakan, kalau kami anggap ada perlakuan yang tidak sejalan dengan komitmen pemuda Pancasila yang bernapaskan kerakyatan itu, kita akan tegur. Baik dia sebagai bupati, baik dia sebagai gubernur dan segala macam itu, kan kita lakukan itu langkah-langkah kita. Dan saya yakin bahwa proses yang kita lakukan sekarang kan kita ini masih berproses, ya kan, masih berproses. Tapi pada fase lanjutannya ini, ya kan, sebelum kita memasuki 2024, kita sudah harus menampakkan
konfigurasi potensi, ya kan, yang akan bisa melakukan artikulator dari tekad dan komitmen pemuda Pancasila yang bernapaskan kerakyatan itu di kemudian hari, ya kan. Jadi memang ini masih tahap konsolidasi, tetapi pada tidak satu dua langkah-langkah yang kita lakukan sudah mendapat pengakuan. Contoh, waktu kita program Sejadah dan kembali sejuta saudara kembali ke GRID, tentu kan tidak gampang menghadirkan wakil presiden dan mantan wakil presiden, tidak gampang menghadirkan yang namanya ketua MPR walaupun dia kader pemuda Pancasila, ketua DPD, ya kan, bahkan imam masjid Istiqlal hadir di situ. Itu kan sebetulnya bentuk pengakuan bahwa ada proses yang berjalan di tubuh pemuda Pancasila, yang janganlah selalu yang negatifnya saja yang diekspos oleh karangan pers dan lain sebagainya ini, ya kan. Kenapa? Karena mari kita sama-sama bertanggung jawab. Kalau memang pemuda Pancasila ini ada kekurangan, ya tentu boleh kami diingatkan. Kan kami juga akan melakukan langkah-langkah manakala itu mengganggu kehidupan yang lain. Satu hal yang mulai saya sampaikan, paling tidak program di doktrin pemuda Pancasila kepada masyarakat, kalau ada markas pemuda Pancasila istilahnya atau karir pemuda Pancasila di satu tempat, tidak boleh ada kerusuhan di situ dan tidak boleh ada kemalingan di situ. Paling tidak hal kecil seperti itu, ya kan? Dijaga ya. Ya, itu paling tidak menunjukkan kita berperan di masyarakat itu, bukan menjadi bumerang, bukan menjadi troublemaker di situ. Itu walaupun harus diakui juga masih ada perilaku-perilaku yang tidak terpuji, tetapi secara perlahan kita ingatkan, kita bina. Ya kalau memang tidak bisa kita bina, kita sanksi. Tapi sifat kita adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan, tidak mengutamakan sanksi. Karena kalau sanksi terus, mungkin siapa sih yang tidak punya kelakuan? Satu hal saya mau sampaikan tambahan di sini. Kalau katanya masih ada tingkat kebocoran dari zaman ke zaman terhadap penggunaan anggaran negara, pertanyaannya, apakah di situ alumni pemuda Pancasila? Kalaupun ada, baru-baru ini ada alumni. Selama ini alumni siapa? Baik dari kalangan intelektualnya, organisasi kemahasiswaannya yang dikatakan alumni, ya. Betul. Ya kan? Kan gitu. Jadi ya saya mau tambahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau kami berikhtiar ingin mendekatkan diri kepada hal-hal yang baik itu, janganlah kami dicerca, janganlah kami dihambat. Karena suka atau tidak suka, kami berikhtiar untuk mendekati pintu surga. Karena sahabat saya, Bung Arsyad Rashid ini mendeklarasikan diri sebagai Ketua Kadin di dalam pemilihan Munas yang akan datang. Beliau kebetulan adalah Wakil Ketua Umum di organisasi yang saya pimpin. Jadi konsekuensi logisnya adalah saya harus mendukung beliau. Kalau Ketua Umumnya mendukung beliau, berarti setiap komponen aktivis, kader, pengurus pemuda Pancasila yang ada di Kadin atau di asosiasi wajib untuk memilih beliau. Anggota saya yang menjadi pengurus, menjadi pimpinan Kadin-Kadin di daerah atau asosiasi yang mempunyai hak pilih, saya instruksikan untuk memilih Bung Arsyad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.